3, 2, 1. Welcome to Geeky Hub. In today's video kita akan ngebahas OG di dunia activity tracker, yaitu Fitbit. Lebih detail lagi, Fitbit Charge 6. Saat ini udah banyak sekali ya brand-brand activity tracker atau smartwatch di pasaran ya. Tapi sepengetempean kami, salah satu brand yang paling pertama terkenal di dunia smartwatch atau activity tracker itu adalah Fitbit. Setelah itu muncul deh mulai kan ada Xiaomi, Samsung, Apple, Garmin, dan masih banyak lagi. Kita akan ngebahas beberapa poin penting yang perlu kalian ketahui tentang Fitbit Charge 6 ini sebelum kalian decide untuk membeli Fitbit Charge 6 ini. Eits! Sebelum kita akhiri, Mulai. Ini baru mulai, masa udah berakhir. don't forget to subscribe, like, dan komen di video kita di bawah ini ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, harga. Fitbit Charge 6 ini baru rilis sekitar sebulan lalu dan dibanderol di harga Rp2699 di Indonesia. Nah, yang lucu nih ya. Fitbit Charge 6 ini lebih murah dibandingkan Fitbit Charge 5. Jadi kalau misalkan kalian bertanya mendingan charge 6 atau charge 5, nggak usah dijawab kali ya. Yang kedua, display. Ya, kita bahas display. Like most smartwatches today, gila English. Ya, seperti rata-rata semua smartwatch di hari ini di clear ya. Antara gesture mode on atau always mode on juga sudah ada, tapi kita saranin pakai gesture mode on supaya nggak boros baterai. AMOLED display dari Fitbit Charge 6 ini kalau kita pakai di bawah matahari, karena banyak tuh ya AMOLED display itu yang dikomplain orang-orang kalau AMOLED display di bawah matahari itu nggak terlalu kelihatan. Nah, so far kita pakai Fitbit Charge 6 ini dipakai di bawah matahari itu masih sangat oke banget terbaca, jadi nggak kalah dengan sinar matahari. Jadi no complaint, malah cenderung to thumbs up untuk AMOLED displaynya. Ketiga, balik lagi yang namanya physical button di sebelah kiri dari jamnya ini, yang sebelumnya di Charge 5 itu sempat dihilangkan, gone. Gunanya ya buat nyalain aja sih, buat mati nyalain. Tapi kadang ini menjadi satu detail kecil yang dibilang penting banget enggak, tapi penting. Paham nggak sih? Kamu paham nggak, Pak Kameramen? Dan tentunya sudah touchscreen. So far kita juga pakai touchscreen-nya ini responsifnya oke banget, nggak ada patah-patah atau nge-lag atau gimana. Dengan harga begini ya, dengan harga Rp2699, touchscreen-nya ini salah satu touchscreen yang sangat responsif, yang cukup responsif dibandingkan smartwatch lainnya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan brand-brand lain yang lebih murah, kadang-kadang kalau yang lebih murah itu kalau kita lagi nge-swipe itu kayak apa ya? Jadi touchscreen ini di saat lagi tangan kita lagi keringetan atau misalkan kena hujan masih sangat end ya. End. Semut. Kita lanjut bahas activity tracking features-nya. Yang perlu kalian ketahui adalah activity tracking features dari si Fitbit Charge 6 ini. Karena ini adalah jam tangan activity tracker. Yang nggak apa aja sih fitur-fiturnya? Udah pasti-pasti aja ya, nggak perlu kita bahas panjang lebar lagi. Jadi daily step counter sudah ada, sleep tracking juga sudah ada, dan sleep trackingnya ini cukup lebih advance dibandingkan teman-teman lainnya di di ranah activity tracker yang smart band. Karena dia udah ada namanya sleep scoring juga. Kalau misalkan yang lain-lain itu kayaknya belum tentu ada sleep scoring deh. Kayak Garmin aja itu yang baru ada sleep scoring. Yang sebelumnya kayak di 255 itu belum ada sleep scoring. Jadi ada nilainya nih kalau kalian tidur dikasih nilai oleh si Fitbit Charge 6 ini. Lalu fitur activity tracking lainnya itu ada namanya readiness ya. Readiness itu kurang lebih kalau misalkan kalian ngikutin video-video kita sebelumnya, di Garmin ada yang namanya training readiness. Nah, kalau di Fitbit ini ada yang namanya readiness. Jadi kurang lebih itu memberikan patokan buat kalian seberapa siap kalian untuk menjalani aktivitas hari ini, seberapa siap kalian buat olahraga. Tetapi sayangnya, sayangnya fitur ini hanya bisa kalian dapetin kalau misalkan kalian sudah berlangganan Fitbit Premium. Lalu, Fitbit Charge 6 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur ECG. ECG itu adalah elektrokardiogram. Iya, elektrokardiogram. Itu berguna buat memantau kondisi jantung kalian normal apa enggak. Namun
Di Indonesia sama juga seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, di Indonesia belum bisa. Oke. Yang selanjutnya udah ada skin temperature tracking. Ini gunanya, ini EDA ya, EDA. Ini gunanya untuk meng-track seberapa stres diri kalian. Jadi kalian tinggal masuk ke sini nih, ke EDA-nya, nanti kalian pencet, nanti kalian harus diem selama kurang lebih 2 menit buat mereka mengukur stres level kalian ya. Tentunya di waktu pandemi kemarin ya COVID, jam tangan itu paling penting udah harus ada yang namanya SpO2 sensor, yaitu ya SpO2 sensor itu adalah pengukur kandungan oksigen di dalam darah. Itu juga sudah include di Fitbit Charge 6 ini. Selanjutnya yang baru di Fitbit Charge 6 ini ada new heart rate sensor. Di belakang ini juga berguna sensornya ini untuk tadi ada bisa buat ECG, buat EDA dan juga heart rate sensor. Baru diklaim oleh Fitbit itu lebih akurat dan sudah dites juga oleh beberapa YouTuber yang lain. Kita nggak ngetes ya. Di beberapa YouTuber tech reviewer di luar sana yang lain udah dicek heart rate sensor ini memang lebih akurat. Jadi itu yang baru di Fitbit Charge 6. Kita lanjut built-in GPS. Fitbit Charge 6 ini sudah ada built-in GPS, jadi kalian nggak perlu bawa handphone lagi kalau misalnya kalian berolahraga karena dia sudah built-in GPS. Oke, nah fitur barunya itu ada namanya Google Maps Turn by Turn. Turn by Turn, jadi kalian tinggal masuk aja ke Google Maps Turn by Turn ini. Kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan kemana gitu, akan bisa sama seperti kalau kalian lihat handphone ada navigasi turn by turn ya kan. Jadi lurus nanti belok kanan, sebelah sini belok kanan segala macam. Nah, kalian nggak perlu lihat handphone, kalian nggak perlu lihat GPS, kalian bisa lihat langsung dari jam. Jadi ada panduan turn by turn, kapan harus belok, depan nanti beloknya di mana, atau lurus, atau kiri, atau kanan, atau putar balik dan lain-lain itu udah bisa kalian langsung dapetin lewat jam Fitbit Charge 6 ini. Yang selanjutnya, tambahan mode olahraga, ada tambahan mode olahraga baru sebanyak 20 mode olahraga, totalnya itu kurang lebih hampir 40 mode olahraga. Dan kalau misalkan sebelumnya di Charge 5 itu kalian kalau mau tambahin olahraga, karena di yang Charge 5 itu yang dulu ya, itu palingan cuma ada beberapa doang di jamnya langsung. Jadi kalau kalian mau nambahin, kalian harus lagi lewat aplikasi baru di-sync lagi masuk ke dalam Charge 5. Nah di Charge 6 ini semua olahraganya itu sudah ada di dalam Charge 6 nya. Jadi nggak perlu nambah-nambahin lagi lewat apps. Jadi cukup nyaman dan convenient dan Alfamart, Indomart itu convenience store. Halo! Fitur baru lagi, YouTube Music Control. Jadi buat kalian yang suka dengerin lagu menggunakan platform YouTube Music, kalian sudah bisa mengontrol lagu lewat si jam Fitbit Charge 6 ini. Ini bukan berarti menyimpan lagu ke dalam Charge 6 ya. Jadi Bluetooth headset kalian tetap kalian koneksi ke handphone dan dengar lagunya lewat handphone. Kalian bisa mengontrol YouTube Music. Ya, kalian bisa mengontrol YouTube Music lewat Charge 6. Bukan cuma next atau back yang simple itu, tapi kalian bisa akses juga pilih playlist yang sudah kalian setup di handphone. Kalian bisa pilih-pilih playlist di jamnya langsung. Itu salah satu fitur baru dari si Fitbit Charge 6 ini. Tapi sayang, kenapa si Spotify itu nggak bisa? Next, fitur baru yang kurang penting. Nggak tahu gunanya buat apa, itu udah ada zoom magnifier di jamnya, jadi kalian bisa nge-zoom di jamnya. Tahu buat apaan? Mungkin teman-teman yang tahu boleh komen ya. Lalu ada tambahan fitur Google Wallet, jadi sudah bisa menggunakan Google Wallet di Fitbit Charge 6 ini kalau kalian nggak hidup di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini belum berguna sama sekali karena Google Wallet belum bisa digunakan di Indonesia, tapi di Fitbit Charge 6 ini sudah bisa. Kalau misalkan kalian warga negara luar sana yang sudah bisa, selamat. Selamat. Next, battery bisa bertahan hingga 7 hari kalau menggunakan gesture mode on. Kalau misalkan menggunakan always mode on itu kurang lebih cuma bisa bertahan selama 2 hari. Jadi makanya kenapa di awal video kita menganjurkan pakai gesture mode on aja. Kalau misalkan pakai always mode on cuma 2 hari, PR banget nggak sih? Kita lanjut ke penilaian tim Geeky Hub tentang si Fitbit Charge 6 ini. Fitbit Charge 6 ini banyak banget improvement dan fitur-fitur menarik yang baru ya. Seperti Google Wallet, Google Maps itu juga lumayan banget menurut kita ya. Yang Google Maps turn by turn itu udah bisa kontrol musik, YouTube Music, udah ada ECG, udah EDA, fitur-fitur olahraga juga ada banyak penambahan. Canggih ini, jam asli canggih. Namun memang banyak fitur-fitur itu yang belum applicable di negara kita. Jadi mudah-mudahan Fitbit bisa lebih memperhatikan Indonesia ya. Makanya ini sebenarnya fitur-fitur ini canggih. Fitbit ini barang yang bagus banget. Di luaran sana makanya di Eropa, di Eropa, di Amerika itu kalau misalnya nanya activity tracker, jam tangan kesehatan ya, itu
Fitbit masih sangat diperhitungkan ya, masih menjadi salah satu brand yang memang dicari orang kalau misalkan mau beli activity tracking. Cuma sayangnya memang kalau Indonesia beberapa fitur seperti ECG tadi, Google Wallet, Google Wallet itu kan belum bisa dipakai di Indonesia. Jadi itu menjadi minusnya lah ya untuk membeli Fitbit di Indonesia. Namun kalau dari segi kualitas jamnya ini kita acungi jempol, AMOLED-nya dan touchscreen-nya sangat responsif dan oke. Fitur-fitur canggihnya juga banyak yang baru di Fitbit Charge 6 ini. Kalau saya ya, kalau saya menjadi presiden Indonesia, saya akan bagusin trotoar ya supaya fitur Google Map Turn by Turn itu sangat nyaman digunakan karena menurut kami pasangan berapa kita? 4 ya. Nah, ya. Fitur Google Map ini yang Turn by Turn itu lebih berguna untuk pejalan kaki. Sedangkan ya di Indonesia berjalan kaki trotoar kadang saya bisa kesandung karena ada bata yang naik sedikit, saya bisa hampir roll my ankle. Terus saya bolehin tuh ECG ya buat di Fitbit Charge 6 ataupun di Fitbit lainnya saya bolehin. Jadi jangan lupa coblos saya. Ahai. Intinya Fitbit Charge 6 ini dari Fitbit Charge 5 itu banyak banget improvementnya dan oke banget. Dan dari sisi harga bisa dibilang ini bahkan lebih murah dibandingkan yang Charge 5 atau mungkin sama. Soalnya di pasaran mungkin harga ada yang berbeda-beda lagi ya, jadi dicek. Tapi setahu saya harganya sama. Cuma faktor yang kurang mendukung itu faktor eksternal. Jadi kalian nggak perlu terlalu pikirin sih kalau saya bilang ya. Kalau tim Geeky Hub bilang itu kalian nggak perlu terlalu pusingin gimana. Soalnya secara kualitas ini jamnya oke banget. Namun memang kondisi di Indonesia ini ada beberapa yang masih kurang mendukung fitur-fitur canggih dari Fitbit Charge 6 ini. Tapi ya gitu ya. Secara kualitas ini oke banget. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Jason dan saya ciao dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.